Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Buat lu yang punya cerita horor, cerita seram, cerita menarik lainnya, lu bisa kirimin ke email gua atau lu bisa kirim juga voice note lu ke gua. Jadi gua bakal upload langsung suara lu di channel gua. Untuk konten kali ini gua bakal ceritain sebuah cerita pendakian yang cukup horor dari Kaskus yang ditulis oleh Stars 5555. Cerita ini berjudul Kesurupan di Tengah Perjalanan Menuju Puncak. Oke, nggak usah kelamaan, mari kita mulai ceritanya. Hai teman-teman Kaskuser semua, selamat datang di cerita misteri saya ini. Cerita ini berdasarkan kejadian mistis yang pernah dialami teman saya sewaktu kuliah dulu. Kejadiannya pada tahun 2011 silam. Saya di sini bertindak sebagai teman saya, sebut saja Ani. Namanya aneh samarkan ya kan. Ani ini bertualang dengan teman-teman kosnya ke salah satu gunung yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yuk, kita simak cerita lengkapnya. Gunung ini punya sejuta keindahan yang pasti membuat kalian terpesona, kata Bono di tengah perjalanan kami. Baguslah, sahut Intan. Sementara yang lain sibuk dengan handphonenya masing-masing. Kami di sini terdiri dari 6 orang. Saya, Intan, Ayu, Putri, Jainal, dan Bono. Cewek-cewek berempat di sini adalah teman satu kos. Sementara Jainal dan Bono adalah pacar dari Putri dan Ayu. Rombongan ini sepakat akan berlibur ke puncak di salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Kita istirahat dulu di sini, sholat terus makan yang banyak biar kuat perjalanan nanti. Perintah Bono setelah rombongan sampai di warung dekat pintu gerbang jalur pendakian. Oke, nanti kita berangkat jam berapa? Tanya Jainal. Jam 8. Masih ada waktu cukup untuk istirahat, ucap Bono pada kami yang nampak kelelahan setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota kami. Jam setengah 8 malam, Bono sudah meminta kami untuk bersiap-siap memulai pendakian. Bono juga sudah registrasi di pos pendakian agar nama-nama rombongan terdata jika nauzubillah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tibalah saatnya memulai perjalanan malam kami. Jaga jarak untuk selalu berdekatan agar tidak ketinggalan rombongan. Jaga sikap dan perkataan selama di perjalanan ya, ucap Bono menasehati kami. Bono memang cowok baik yang mengayomi. Beruntung sekali Ayu memiliki pacar seperti dia. Dia jugalah yang mempunyai ide mengajak kami liburan ke sini, karena sudah pernah beberapa kali mendaki dan melihat keindahannya. Alhamdulillah hingga tiba di pos 1 yang jalurnya masih bisa dikatakan landai. Tidak ada hal mistis seperti yang saya khawatirkan. Deretan pohon pinus dan pohon cemara tidak seseram yang dipikirkan. Mungkin saya saja yang terlalu penakut. Kita istirahat di sini sebentar ya, karena jalur ke pos 2 masih belum berat, ucap Bono menerangkan. Bon, saya kebelet pipis nih, gimana dong? Tanya Putri. Kamu sih kebanyakan minum es tadi, Put. Ini nih jadinya, gerutu Intan dengan logat Betawinya yang khas. Zainal, antar Putri ke samping pohon itu, Gih. Buang air di sana, tapi jangan lupa minta izin dulu. Khawatir ada makhluk tak kasat mata di dekat situ, perintah Bono sambil menunjuk ke arah pohon cemara yang tidak terlalu tinggi. Sekitar 15 menit, Putri buang air kecil diantar Zainal. Waktu yang cukup lama untuk sekedar buang air kecil. Jarak kami dengan mereka hanya 5 meter saja.
Cuma tidak enak jika harus mengarahkan cahaya senter untuk mengetahui keadaan mereka. Duh, lama banget cuman pipis doang. Gurutu Intan, pada Putri, dan Zainal sekembalinya mereka bergabung dengan rombongan. Masih ribet yang buka celananya nih. Maaf, jawab Putri. Sudahlah, nggak usah direbutin. Kita lanjutin perjalanan, ucap Bono sambil membetulkan posisi tas ranselnya. Ah! Teriak Putri tiba-tiba dalam perjalanan kami menuju pos 2. Wajahnya memerah, matanya melotot. Astagfirullah Putri, kamu kenapa Put? Tanya Intan sambil memegang lengan kanan Putri. Kamu jahat, ucap Putri sambil menunjuk ke arah Zainal. Bono yang menyadari kalau Putri kesurupan langsung mengambil segenggam garam dari tasnya dan membacakan doa-doa. Sejurus kemudian, dia sapukan garam tadi ke wajah Putri. Putri tidak sadarkan diri beberapa menit. Setelah siuman, saya memberinya minum agar dia agak tenang. Makanya kalau jalan jangan melamun, apalagi kalau kondisi kayak sekarang, ucap Ayu. Memangnya saya kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Putri bertubi-tubi. Tidak ada apa-apa Put. Setelah ini teman-teman saling ngobrol ya, biar pikiran kita tidak kosong, ucap Bono seketika sebelum ada yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Putri. Dalam perjalanan menuju pos 2, terhitung 3 kali Putri kesurupan dan 3 kali pula Bono yang menyembuhkan Putri. Puncaknya adalah kesurupan yang keempat kalinya. Putri menendang-nendang dan meronta-ronta seolah ingin lari dari peganganku dan teman-teman cewek yang lain. Astagfirullahaladzim. Tak henti-hentinya kami beristighfar dan membaca doa-doa, namun kali ini Putri tak kunjung sadar. Kenapa kamu melakukannya di sini? Kalian mengotori wilayah ini, bentak Putri sambil memandang Zainal dengan ekspresi marah. Bono yang menyadari ada hal yang tidak beres di sini kemudian menginterogasi Zainal, yang pada akhirnya Zainal mengaku sedari di warung peristirahatan, dia dan Putri sesekali curi-curi kesempatan untuk bermesraan. Dan yang paling fatal, mereka melakukannya saat Putri minta diantar buang air kecil di pos 1. Dasar bejat kalian, tidak tahu tempat. Pantas saja tadi kalian lama banget pipisnya, bentak Ayu pada Zainal. Saya pun terpancing emosi juga hingga ikut membentak. Kalian tidak tahu diri? Apa tidak bisa menahan diri? Barang semalam saja. Zainal diam saja tanpa sepatah kata pun. Sementara Bono masih berusaha mengembalikan kesadaran Putri. Selang beberapa lama, entah dari mana datangnya, ada seorang kakek tua berpakaian layaknya pengemis dan menggunakan tongkat. Kami benar-benar kaget. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Penghuni di sini marah pada teman kalian, ucap kakek tua itu tiba-tiba. Kalau kalian memaksa melanjutkan perjalanan, ada bahaya lebih besar dari sekarang yang merasuki tubuh teman kalian ini. Sekarang ini yang masuk cuman prajuritnya saja, lanjut si kakek menasehati kami. Kakek siapa? Tanya Intan dengan nada gugup dan takut. Saya pedagang di puncak nak. Kakek mau kembali untuk membeli barang dagangan lagi, jawab kakek tersebut. Kakek berjalan mendekati Putri dan mengelus dahinya sambil membaca doa-doa. Beberapa saat Putri tersadar dengan kondisi lemah namun masih cukup mampu untuk berdiri. Dengan sigap, aku, Ayu, dan Intan membopongnya untuk putar balik menuju tempat peristirahatan di gerbang pendakian. Kenapa kita balik? Tanya Putri dengan nada pelan. Kondisimu lebih penting Put. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, ucapku. Ada rasa iba pada Putri karena bagaimanapun dia teman kami. Dia korban di sini, korban kecerobohan Zainal yang seharusnya melindungi malah mencari kesempatan untuk bermesraan. Perjalanan kembali terasa lebih cepat dari perjalanan berangkat tadi. Putri langsung kami istirahatkan di salah satu warung. Sementara Bono sibuk menelpon kenalannya untuk menjemput kami dengan mobil.
Dia memutuskan untuk membawa kami pulang malam itu juga, karena khawatir masih ada makhluk tak kasat mata yang tidak suka dengan keberadaan kami di sana. Satu hal yang menjadi misteri lagi adalah si kakek yang menasehati dan menyembuhkan Putri dari kesurupan terparahnya. Si kakek itu tiba-tiba hilang entah kemana. Padahal setelah menyembuhkan Putri, dia berpamitan berangkat pulang duluan. Kami yang mengikuti dari belakang dengan jarak beberapa meter saja, tiba-tiba kehilangan sosok si kakek. Mustahil dia lewat jalan lain karena jalur pendakian hanya itu saja. Kalaupun lewat jalur lain, pasti cahaya senternya tetap kelihatan. Entahlah, Allahu alam. Akhir cerita, liburan yang seharusnya dipenuhi dengan foto-foto keindahan puncak gunung yang akan menghiasi timeline sosial media malah berakhir dengan kisah misteri karena ulah teman kami. Mungkin suatu saat nanti saya akan kembali ke sana dengan teman-teman yang lebih bisa menjaga diri. Sekian cerita saya, dan bantu rate, komen, dan share tulisan saya ini ya teman-teman, biar newbie ini lebih semangat lagi menulis emoticon smile. Terima kasih Kaskuser. Terima kasih Kaskus. Dah. Oke, sekian cerita dari Stars 5555. Cerita nyata yang berjudul Kesurupan di Tengah Perjalanan Menuju Puncak. Buat kalian yang punya cerita horor atau cerita menarik lainnya, lu bisa kirim ketikan lu, atau lu bisa kirim rekaman suara lu ke email gua atau sosial media gua. Jadi kalau misalnya lu bersedia rekaman suara lu gua upload, nanti gua upload. Yaudah, segini aja konten kali ini. Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Bye.